Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita Aprilia Rahman dengan NIM 28920500040 dari Prodi Manajemen kelas reguler plus Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membawakan presentasi dari mata pelajaran Manajemen Pemasaran, tugas UTS semester 3, yaitu menerapkan strategi pasar. Menerapkan strategi pasar. Strategi pemasaran merupakan salah satu komponen penting dalam pengendalian perusahaan. Unsur harga menjadi isu yang relevan di antara berbagai unsur dalam strategi pemasaran. Bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi nasional sedang dihadapi krisis saat ini, dengan kata lain faktor harga menjadi salah satu masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh marketer. Faktor model strategi pasar. Model ini menyarankan perhitungkannya dua faktor utama dalam penerapan harga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari tujuan perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya dan organisasi. Sedangkan faktor eksternal mencakup sifat pasar dan permintaan persaingan, dan faktor lingkungan lainnya. Secara spesifik, model ini membahas berbagai pengaruh dan kendala dalam penetapan harga yang mencakup strategi perusahaan dan strategi pemasaran, karakteristik pasar sasaran, produk kompetitor, pengaruh lingkungan, dan juga merinci langkah-langkah dalam penetapan harga. Yang pertama, fungsi strategi pasar. Pada dasarnya semua fungsi tersebut sama pentingnya sebagai suatu sistem. Namun pemasaran merupakan fungsi yang mempunyai intensitas hubungan paling besar dengan lingkungan eksternal. Padahal justru dalam lingkungan ini perusahaan mempunyai keterbatasan yang paling besar dalam pengendaliannya. Maka seringkali teman-teman dikatakan bahwa pemasaran merupakan urat nadi perusahaan, dalam arti sangat kritis kedudukannya dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan berperan penting dalam pengembangan strategi. Jadi besar atau kecilnya sebuah perusahaan, kalau menurut saya, maju atau tidaknya sebuah perusahaan, itu ujung tombaknya pasti yang dilihat pertama adalah siapa sih orang di situ, di balik marketingnya itu siapa sih gitu kan. Kalau marketingnya kompak, kalau marketingnya solid, kalau marketingnya loyal, itu udah pasti perusahaan nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Pasti bakal bagus pemasarannya, pemerataan harganya bagaimana, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Strategi pemasaran sendiri dapat dibahas secara lebih rinci, dikaitkan dengan berbagai unsur, seperti dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, dengan pasar, dengan bauran pemasaran, dengan siklus hidup produk, ataupun dengan pemasaran internasional. Tulisan ini akan membahas secara spesifik konteks strategi pemasaran dalam kaitannya dengan penetapan harga, pricing strategi, dengan menekankan pada salah satu model penetapan harga. Selama periode di mana pertumbuhan ekonomi dan pendapatan meningkat, faktor non-harga sempat menjadi kunci keberhasilan penjualan. Namun dalam tahun-tahun terakhir, seiring dengan pertumbuhan makroekonomi yang mengakibatkan inflasi, pertumbuhan penduduk yang semakin lambat dan semakin maraknya kompetisi, maka faktor harga menjadi salah satu problem utama yang harus dihadapi para marketer. Jadi di sini ada kaitannya contoh membahas spesifik konteks strategi pemasaran dalam kaitannya penetapan harga. Teman-teman sering gak sih menemukan harga, contoh harga di Jawa sama di luar Jawa itu beda, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah makanya tim marketingnya, tim pemasarannya harus benar-benar jeli, jangan sampai salah strategi dalam penetapan harga. Penetapan harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan seluruh elemen. Sudut pandang konsumen. Sementara itu, dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang dan jasa. Nilai atau value dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian, pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Contoh misalkan kayak
sebuah perumahan di lokasi yang sama, cuma berbeda titik aja. Yang satu deket gardu tol, deket sama pintu tol, sama yang satunya lagi agak pelosok ke dalam atau nggak masuk mobil. Itu pasti punya nilai value yang beda. Terlepas punya spek bangunan yang sama, punya dia punya batu bata atau dia punya semen dengan bahan yang sama, tapi dilihat lagi pasti harganya itu beda, pasti ada sedikit atau lebihnya value dari barang yang akan dijual oleh si marketing tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi sudut pandang konsumen itu pasti dia pasti banyak mempertimbangkan gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada tujuan penetapan harga. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu, ada pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada dua jenis sasaran laba, yaitu margin dan target ROI, return on investment. Biasanya ada yang ngejar margin, ada yang ngejar volume barang. Banyak ya teman-teman. Kurang lebih segitu aja penjelasan Vita. Apabila ada kurang-kurang atau sedikit nggak jelas, teman-teman bisa cari di referensi tempat lain. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.